Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari materi di subbab perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada pembelajaran kita sebelumnya itu sudah dipelajari bahwa koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik P dengan koordinat X, Y. Nah, titik P itu dikatakan terletak pada kuadran 1 jika X dan Y-nya bernilai positif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 0 dan 90 derajat. Nah, berikutnya titik P dikatakan terletak pada kuadran 2 jika X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya, titik P dikatakan terletak pada kuadran 3 jika X dan Y itu bernilai negatif. Dan sudut yang terbentuk itu berada di antara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, terakhir titik P itu dikatakan terletak pada kuadran 4 jika nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Kemudian sudut yang terbentuk itu berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, jika titik P dengan koordinat X, Y berada di kuadran 1 dan sudut yang terbentuk adalah sudut XOP sebesar alfa, maka sin alfa itu dapat dirumuskan dengan Y per R. Kemudian cos alfa itu dapat dirumuskan dengan X per R. Dan tan alfa dapat dirumuskan dengan Y per X. Nah, rumus ini berlaku untuk berbagai kuadran. Hanya saja, jika tidak berada pada kuadran 1, maka X dan Y itu belum tentu bernilai positif. Akan tetapi, untuk R di sini selalu bernilai positif. Nah, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari. Nah, di sini terdapat 6 soal. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, akan kita cari nilai sin 120 derajat. Nah, pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu sudut yang besarnya 120 derajat. Kita misalkan sudut tersebut adalah sudut XOP sama dengan 120 derajat. Nah, di sini akan terbentuk segitiga POQ siku-siku DQ. Nah, karena besar sudut XOP sama dengan 120 derajat, maka besar sudut POQ sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, perhatikan segitiga POQ siku-siku DQ. Dengan besar sudut POQ adalah 60 derajat. Nah, karena di sini kita mau mencari nilai sin, maka kita gunakan nilai sin 60 derajat. Nah, berdasarkan tabel ini,
Maka sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini dapat kita tuliskan menjadi akar 3 per 2. Nah, berdasarkan segitiga POQ ini, maka sin 60 derajat itu dapat dirumuskan dengan PQ per PO. Sehingga didapat PQ per PO itu sama dengan akar 3 per 2. Nah, dari persamaan ini maka didapat panjang PQ itu adalah akar 3 dan panjang PO adalah 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku POQ, maka didapat panjang QO adalah 1. Nah, di sini akan kita cari koordinat titik P. Karena titik P itu berada di kuadran 2, maka X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Nah, di mana X di sini sama dengan 1 dan Y sama dengan akar 3. Maka, koordinat titik P-nya adalah negatif 1, akar 3. Setelah didapat koordinat titik P, yaitu negatif 1, akar 3, dan besar sudut XOP sama dengan alfa sama dengan 120 derajat, maka berdasarkan pengertian trigonometri pada koordinat kartesius, sin alfa, yaitu sin 120 derajat, dapat dirumuskan dengan Y per R. Nah, karena Y sama dengan akar 3 dan R sama dengan 2, maka sin 120 derajat sama dengan akar 3 per 2. Nah, pecahan ini dapat kita tuliskan menjadi setengah akar 3. Jadi, nilai sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel nilai trigonometri berikut ini. Nah, sin yang nilainya itu 1/2 akar 3 adalah sin 60 derajat. Maka sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, selanjutnya untuk 120 derajat ini akan kita nyatakan menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, kita misalkan bahwa alfa di sini adalah 60 derajat. Maka persamaan ini dapat kita rumuskan menjadi sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, di mana nilai sin pada kuadran 2 itu bernilai positif. Berikutnya bagian yang B. Akan kita cari nilai cos 240 derajat. Pertama-tama kita gambarkan sudut yang besarnya 240 derajat, yaitu sudut XOP sama dengan 240 derajat. Nah, di sini akan terbentuk segitiga POQ, siku-siku di Q. Di mana besar sudut XOP ini sama dengan 240 derajat. Maka besar sudut POQ itu sama dengan 270 derajat dikurang 240 derajat. Hasilnya adalah 300 derajat. Maka perhatikan segitiga POQ siku-siku di Q. Jika dipandang dari sudut POQ yang besarnya 30 derajat. Nah, di sini karena kita mau mencari nilai cos, maka cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan menjadi akar 3 per 2. Nah, cos 30 derajat pada segitiga POQ ini dapat dirumuskan dengan OQ per PO. Sehingga didapat OQ per PO sama dengan akar 3 per 2. Nah, dari persamaan ini maka didapat panjang OQ itu sama dengan akar 3 dan panjang PO sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga POQ yang siku-sikunya ada di Q, maka didapat panjang PQ adalah 1. Nah, di mana 1 di sini sama dengan nilai X dan akar 3 di sini sama dengan Y.
Nah, karena titik P berada pada kuadran 3, di mana X dan Y-nya itu bernilai negatif, maka koordinat titik P adalah negatif 1, negatif akar 3. Nah, setelah didapat koordinat titik P, yaitu negatif 1, negatif akar 3, dan besar sudut XOP sama dengan alfa sama dengan 240 derajat, maka berdasarkan pengertian perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, cos alfa sama dengan cos 240 derajat dapat dirumuskan dengan X per R. Nah, karena X sama dengan negatif 1 dan R sama dengan 2, maka cos 240 derajat sama dengan negatif 1 per 2. Jadi, nilai dari cos 240 derajat adalah negatif 1 per 2. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel nilai trigonometri ini. Cos yang mempunyai nilai 1 per 2 itu adalah cos 60 derajat. Maka cos 240 derajat itu sama dengan negatif cos 60 derajat. Nah, selanjutnya untuk 240 derajat ini akan kita nyatakan menjadi 180 derajat ditambah 60 derajat. Nah, jika alfa ini kita nyatakan dengan 60 derajat, maka persamaan ini dapat kita rumuskan menjadi cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Nah, karena 240 derajat itu berada pada kuadran 3, di mana cos itu akan bernilai negatif. Berikutnya bagian yang C. Akan kita cari nilai tan 150 derajat. Pertama-tama kita gambarkan sudut yang besarnya 150 derajat, yaitu sudut XOP sama dengan 150 derajat. Nah, di sini akan kita bentuk segitiga POQ yang siku-sikunya di titik Q. Karena besar sudut XOP sama dengan 150 derajat, maka besar sudut POQ sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, perhatikan segitiga POQ, siku-siku di Q. Dengan besar sudut POQ adalah 30 derajat. Nah, dengan sudut pandang 30 derajat, maka tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 ini bisa kita tuliskan menjadi akar 3/3. Nah, tan 30 derajat pada segitiga POQ itu dapat dirumuskan dengan PQ per QO. Sehingga didapat PQ per QO itu sama dengan akar 3/3. Nah, dari persamaan ini, maka didapat panjang PQ adalah akar 3 dan panjang QO adalah 3. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga POQ ini, maka didapat panjang PO adalah 2 akar 3. Nah, di mana QO di sini sama dengan X dan PQ sama dengan Y. Karena titik P berada di kuadran 2, maka nilai X itu negatif dan Y bernilai positif. Sehingga didapat koordinat titik P adalah negatif 3, akar 3. Nah, setelah didapat koordinat titik P, yaitu negatif 3, akar 3. Dengan besar sudut XOP sama dengan alfa sama dengan 150 derajat, maka berdasarkan pengertian perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius didapat bahwa tan alfa itu sama dengan tan 150 derajat dapat dirumuskan dengan Y per X. Nah, karena Y sama dengan akar 3 dan X sama dengan negatif 3, maka tan 150 derajat itu sama dengan akar 3 per negatif 3.
Nah, pecahan ini dapat dituliskan menjadi negatif 1/3 akar 3. Jadi, nilai dari tan 150 derajat adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel nilai trigonometri ini. Tan yang mempunyai nilai 1/3 akar 3 adalah tan 30 derajat. Karena tan 150 derajat itu bernilai negatif 1/3 akar 3, maka tan 150 derajat itu sama dengan negatif tan 30 derajat. Nah, selanjutnya untuk 150 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, jika alfa di sini adalah 30 derajat, maka persamaan ini dapat kita rumuskan menjadi tan 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Nah, nilai tan jika berada pada kuadran 2 itu bertanda negatif. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang D. Akan kita cari nilai sin 210 derajat. Pertama-tama kita gambarkan sudut yang besarnya 210 derajat, yaitu sudut XOP sama dengan 210 derajat. Nah, di sini akan terbentuk segitiga POQ, siku-siku di Q. Karena besar sudut XOP sama dengan 210 derajat, maka besar sudut POQ adalah 270 derajat dikurang 210 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Perhatikan segitiga POQ, siku-siku di Q, dengan besar sudut POQ adalah 60 derajat ini. Nah, pada segitiga POQ ini, sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi akar 3/2. Nah, sin 60 derajat pada segitiga POQ itu dapat dirumuskan dengan PQ per OP. Sehingga didapat PQ per OP sama dengan akar 3/2. Nah, dari persamaan ini maka didapat panjang PQ adalah akar 3 dan panjang OP adalah 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga POQ, maka panjang OQ adalah 1. Nah, karena titik P berada di kuadran 3, di mana X dan Y itu bernilai negatif, maka koordinat titik P adalah negatif akar 3, negatif 1. Nah, setelah kita dapatkan koordinat titik P, yaitu negatif akar 3, negatif 1. Dengan besar sudut XOP sama dengan alfa, sama dengan 210 derajat, maka berdasarkan pengertian perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, sin alfa sama dengan sin 210 derajat dapat dirumuskan dengan Y per R. Nah, karena Y sama dengan negatif 1 dan R sama dengan 2, maka sin 210 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Jadi, nilai dari sin 210 derajat adalah negatif 1/2. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, sin yang nilainya 1/2 adalah sin 30 derajat. Karena sin 210 derajat itu sama dengan negatif 1/2, maka sin 210 derajat itu sama dengan negatif sin 30 derajat. Nah, untuk selanjutnya, 210 derajat ini bisa kita nyatakan menjadi 180 derajat ditambah 30 derajat.
Nah, jika alfa adalah 30 derajat, maka persamaan ini dapat kita rumuskan menjadi sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Nah, di mana nilai sin pada kuadran 3 itu bernilai negatif. Nah, berikutnya bagian yang E. Akan kita cari nilai cos 300 derajat. Pertama-tama, kita gambarkan sudut yang besarnya 300 derajat, yaitu sudut XOP sama dengan 300 derajat. Nah, di sini akan terbentuk segitiga POQ siku-siku DQ. Karena besar sudut XOP adalah 300 derajat, maka besar sudut POQ adalah 360 derajat dikurang 300 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, perhatikan sudut POQ, siku-siku di Q, dengan besar sudut POQ adalah 60 derajat ini. Nah, dari segitiga POQ ini, maka cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, pada segitiga POQ ini, cos 60 derajat itu dapat dirumuskan dengan OQ per OP. Sehingga didapat OQ per OP sama dengan 1/2. Nah, dari persamaan ini maka didapat panjang OQ adalah 1 dan panjang OP adalah 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga POQ, maka didapat panjang PQ adalah akar 3. Karena titik P itu berada pada kuadran 4, di mana X bernilai positif dan Y bernilai negatif, maka didapat koordinat titik P adalah 1, negatif akar 3. Nah, setelah didapat koordinat titik P yaitu 1, negatif akar 3 dengan besar sudut XOP sama dengan alfa sama dengan 300 derajat, maka berdasarkan pengertian perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, cos alfa itu sama dengan cos 300 derajat dapat dirumuskan dengan X per R. Nah, karena X sama dengan 1 dan R sama dengan 2, maka cos 300 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi, nilai cos 300 derajat adalah 1/2. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, cos yang nilainya 1/2 adalah cos 60 derajat. Maka cos 300 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Nah, selanjutnya untuk 300 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi 360 derajat dikurang 60 derajat. Selanjutnya jika alfa ini kita nyatakan sebagai 60 derajat, maka persamaan ini dapat kita rumuskan menjadi cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, nilai cos pada kuadran 4 itu bernilai positif. Terakhir bagian yang F. Akan kita cari nilai tan 315 derajat. Pertama-tama kita gambarkan sudut yang besarnya 315 derajat, yaitu sudut XOP sama dengan 315 derajat. Nah, di sini akan terbentuk segitiga POQ siku-siku DQ. Karena besar sudut XOP sama dengan 315 derajat, maka besar sudut POQ adalah 360 derajat dikurang dengan 315 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Perhatikan segitiga POQ, siku-siku di Q, yang besar sudut POQ-nya 45 derajat ini. Nah, tan 45 derajat itu nilainya adalah 1. Jika dibuat ke dalam bentuk pecahan, maka 1 itu sama dengan 1/1. Nah, tan 45 derajat pada segitiga POQ ini dapat dirumuskan dengan OQ per OP. Sehingga didapat persamaan OQ per OP sama dengan 1/1.
Nah, dari persamaan ini maka didapat panjang OQ adalah 1 dan panjang OP adalah 1. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga POQ, maka didapat panjang OP adalah akar 2. Nah, karena titik P itu berada pada kuadran 4, di mana X bernilai positif dan Y bernilai negatif, maka koordinat titik P adalah 1, negatif 1. Nah, setelah kita dapatkan koordinat titik P, yaitu 1, negatif 1, dan besar sudut XOP sama dengan alfa sama dengan 315 derajat. Maka, berdasarkan pengertian perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, tan alfa itu sama dengan tan 315 derajat dapat dirumuskan dengan Y per X. Nah, karena Y sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1, maka tan 315 derajat itu sama dengan negatif 1 per 1. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi, nilai tan 315 derajat adalah negatif 1. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, tan yang nilainya 1 adalah tan 45 derajat. Karena tan 315 derajat itu sama dengan negatif 1, maka tan 315 derajat itu sama dengan negatif tan 45 derajat. Nah, selanjutnya untuk 315 derajat ini dapat kita nyatakan menjadi 360 derajat dikurang 45 derajat. Nah, jika alfa di sini adalah 45 derajat, maka persamaan ini dapat kita rumuskan menjadi tan 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Nah, nilai tan pada kuadran 4 itu bernilai negatif. Nah, berdasarkan contoh-contoh soal tadi, maka kita dapatkan rumus-rumus untuk menentukan nilai dari perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk kuadran 2. Perbandingan trigonometrinya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Berikutnya, cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Jadi, yang bernilai positif itu hanya sin. Berikutnya untuk kuadran yang ketiga. Perbandingan trigonometrinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Berikutnya, cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi, yang bernilai positif di kuadran 3 adalah tan. Nah, terakhir untuk kuadran yang keempat. Perbandingan trigonometrinya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Berikutnya, cos 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Dan tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tan alfa. Jadi, nilai cos untuk kuadran 4 itu bernilai positif. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari perbandingan trigonometri untuk setiap kuadrannya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.